Pendahuluan Kitab Yobel. Ini adalah riwayat pembagian hari-hari dari hukum dan kesaksian, dari peristiwa-peristiwa dalam tahun-tahun, dari minggu-minggu atau tahun-tahun mereka, dari yobel-yobel mereka di sepanjang seluruh tahun-tahun dunia. Seperti yang Yahweh firmankan kepada Moses di Gunung Sinai ketika dia naik ke atas untuk menerima loh-loh hukum dan perintah menurut perkataan Elohim, seperti yang dia firmankan kepadanya, naiklah ke atas gunung puncak gunung. Pasal 1. Elohim menampakkan diri kepada Moses di Gunung Sinai. Lihat Keluaran 24 ayat 15 sampai 18. Dan terjadilah dalam tahun pertama keluarnya Bani Israel dari Mesir dalam bulan ketiga, pada hari ke-16 bulan itu, Elohim berbicara kepada Moses firman-Nya, naiklah kepadaku di atas gunung, dan aku akan memberikan kepadamu 2 loh batu berisi hukum dan perintah yang telah aku tuliskan, supaya engkau dapat mengajarkan mereka. Dan Moses naik ke atas gunung Elohim, dan kemuliaan Yahweh berdiam di atas gunung Sinai, dan suatu awan menyelimutinya selama 6 hari. Dan dia memanggil Moses pada hari ke-7 dari tengah-tengah awan, dan penampakan kemuliaan Yahweh seperti api yang menyala-nyala di puncak gunung. Dan Moses ada di atas gunung 40 hari dan 40 malam. Dan Elohim mengajar dia riwayat awal dan akhir dari pembagian seluruh hari-hari hukum dan kesaksian. Dan dia berfirman, arahkanlah hatimu kepada setiap kata yang akan aku firmankan kepadamu di gunung ini, dan tuliskanlah itu dalam sebuah kitab, supaya generasi-generasi mereka dapat melihat bagaimana aku tidak meninggalkan mereka karena semua kejahatan yang telah mereka perbuat dengan melanggar perjanjian yang aku adakan antara aku dan engkau untuk generasi-generasi mereka pada hari ini di Gunung Sinai. Dan akan terjadi ketika semua hal-hal ini datang menimpa mereka, maka mereka akan mengetahui bahwa aku lebih benar daripada mereka dalam semua keputusan mereka dan dalam semua tindakan mereka, dan mereka akan mengetahui bahwa aku benar-benar ada bersama mereka. Dan tuliskanlah bagi dirimu sendiri seluruh kata-kata yang aku nyatakan kepadamu hari ini, karena aku tahu pemberontakan mereka dan tegar tengkuk mereka sebelum aku membawa mereka masuk ke negeri yang aku sumpahkan kepada bapa leluhur mereka, kepada Abraham dan kepada Yitzhak dan kepada Yakub, dengan berfirman, kepada keturunanmu aku akan memberikan suatu negeri yang dialiri susu dan madu. Dan mereka akan makan dan menjadi puas, dan mereka akan berpaling kepada ilah-ilah asing, kepada ilah-ilah yang tidak dapat melepaskan mereka dari apapun kesusahan mereka. Dan kesaksian ini akan diperdengarkan sebagai kesaksian terhadap mereka. Karena mereka akan melupakan semua perintah-perintahku, semua yang aku perintahkan kepada mereka, dan mereka akan berjalan menuruti goyim
dan menuruti kenajisan mereka, dan menurut keaiban mereka, dan akan melayani ilah-ilah mereka, dan ini akan menjadi bagi mereka suatu pelanggaran, dan kesusahan, dan penindasan, dan jerat. Dan banyak yang akan binasa, dan mereka akan dijadikan tawanan, dan akan jatuh ke dalam tangan musuh, karena mereka meninggalkan ketetapan-ketetapanku, dan perintah-perintahku, dan perayaan-perayaan perjanjianku, dan sabat-sabatku, dan tempat kudusku yang telah aku kuduskan bagi diriku sendiri di tengah-tengah mereka, dan tabernakelku dan tempat kudusku yang telah aku kuduskan bagi diriku sendiri di tengah-tengah negeri itu, supaya aku menempatkan namaku atasnya, dan supaya itu tinggal di sana. Dan mereka akan membuat bagi diri mereka sendiri tempat-tempat tinggi, dan tempat-tempat rimbun, dan patung-patung berhala, dan mereka akan menyembah setiap orang miliknya berhala sendiri, sehingga tersesat, dan mereka akan mengorbankan anak-anak mereka kepada iblis-iblis dan kepada semua perbuatan-perbuatan kesesatan hati mereka. Dan aku akan mengirim saksi-saksi kepada mereka, supaya aku dapat bersaksi melawan mereka, tetapi mereka tidak akan mendengarkan, dan akan membunuh saksi-saksi itu juga. Dan mereka akan menganiaya mereka yang mencari hukum, dan mereka akan membatalkan dan mengubah segala sesuatu, supaya dapat melakukan kejahatan di hadapan mataku. Dan aku akan menyembunyikan wajahku dari mereka, dan aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan goyim sebagai tawanan, dan sebagai mangsa, dan untuk ditelan. Dan aku akan menyingkirkan mereka dari tengah-tengah negeri, dan aku akan menyerahkan mereka ke antara goyim, dan mereka akan melupakan semua hukumku, dan semua perintah-perintahku, dan semua keputusan-keputusanku, dan akan tersesat dari bulan-bulan baru, dan sabat-sabat, dan perayaan-perayaan, dan yobel-yobel, dan ketetapan-ketetapan. Dan sesudah itu, mereka akan berpaling kepadaku dari antara goyim dengan senang hati mereka, dan dengan segenap jiwa mereka, dan dengan segenap kekuatan mereka, dan aku akan mengumpulkan mereka dari antara seluruh goyim, dan mereka akan mencari aku, supaya aku dapat ditemukan oleh mereka, ketika mereka mencari aku dengan segenap hati mereka, dan dengan segenap jiwa mereka. Dan aku akan memperlihatkan kepada mereka shalom yang berlimpah-limpah dengan kebenaran, dan aku akan mengangkat mereka menjadi tanaman kejujuran dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku, dan mereka akan menjadi suatu berkat dan bukan suatu kutuk, dan mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan aku akan mendirikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka, dan aku akan tinggal bersama mereka, dan aku akan menjadi Elohim mereka, dan mereka akan menjadi umatku di dalam kebenaran dan keadilan. Dan aku tidak akan meninggalkan mereka ataupun membiarkan mereka, karena akulah Yahweh Elohim mereka. Dan Moses tersungkur dengan wajahnya dan berdoa dan berkata, Ya Yahweh Elohimku, janganlah meninggalkan umatmu dan milik pusakamu, sehingga mereka mengembara dalam kesesatan hati mereka. Dan janganlah menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh-musuh mereka goyim, supaya jangan mereka memerintah atas mereka dan menyebabkan mereka berdosa terhadap Engkau. Kiranya belas kasihan-Mu ya Yahweh terangkat atas umat-Mu, dan ciptakanlah di dalam mereka roh yang benar, dan jangan biarkan roh beliar menguasai mereka, untuk menuduh mereka di hadapan-Mu, dan untuk menjerat mereka dari semua jalan-jalan kebenaran.
sehingga mereka binasa dari hadapan wajah-Mu. Namun mereka adalah umat-Mu dan milik pusaka-Mu, yang telah Engkau bebaskan dengan kuasa-Mu yang besar dari tangan orang Mesir. Ciptakanlah di dalam mereka hati yang bersih dan roh yang kudus, dan jangan biarkan mereka terjerat dalam dosa-dosa mereka mulai sekarang sampai kepada kekekalan. Dan Yahweh berfirman kepada Moses, Aku mengenal sifat mereka yang suka melawan, dan pikiran-pikiran mereka, dan tegar tengkuk mereka, dan mereka tidak akan taat hingga mereka mengakui dosa mereka sendiri dan dosa bapa leluhur mereka. Dan sesudah itu mereka akan berpaling kepadaku dalam seluruh kejujuran dan dengan segenap hati mereka dan dengan segenap jiwa mereka. Dan aku akan menyunatkan kulit katan hati mereka dan kulit katan hati keturunan mereka. Dan aku akan menciptakan di dalam mereka roh yang kudus, dan aku akan mentahirkan mereka, supaya mereka tidak akan berpaling daripadaku mulai dari hari itu sampai kepada kekekalan. Dan jiwa-jiwa mereka akan melekat kepadaku dan kepada semua perintah-perintahku, dan mereka akan menjalankan perintah-perintahku, dan aku akan menjadi bapa mereka, dan mereka akan menjadi anak-anakku, dan mereka akan disebut anak-anak Elohim yang hidup. Dan setiap malaikat dan setiap roh akan tahu, ya mereka akan tahu bahwa mereka ini anak-anakku, dan bahwa aku adalah bapa mereka di dalam kejujuran dan kebenaran, dan bahwa aku mengasihi mereka. Dan tuliskanlah bagi dirimu sendiri semua kata-kata ini yang aku nyatakan kepadamu di gunung ini, pertama hingga terakhir, yang akan terjadi dalam seluruh pembagian hari-hari, di dalam hukum, dan di dalam kesaksian, dan di dalam minggu-minggu, dan yobel-yobel, sampai kepada kekekalan, sehingga aku turun dan tinggal bersama mereka di sepanjang kekekalan. Elohim memerintahkan malaikat untuk mencatat, dan dia berfirman kepada malaikat kehadiran, tuliskan bagi Moses mulai dari permulaan penciptaan hingga tempat kudusku dibangun di antara mereka untuk seluruh kekekalan. Dan Yahweh akan tampil di hadapan mata semuanya, dan semua akan tahu bahwa akulah Elohim Israel, dan bapa semua anak-anak Yakub, dan raja di gunung Sion untuk seluruh kekekalan. Dan Sion dan Yerusalem akan menjadi kudus, dan malaikat kehadiran yang berjalan di depan pasukan Israel mengambil loh-loh pembagian tahun-tahun, sejak waktu penciptaan, dari hukum dan kesaksian, minggu-minggu, yobel-yobel, menurut masing-masing tahun, menurut seluruh jumlah yobel-yobel, menurut masing-masing tahun, mulai dari penciptaan, ketika langit dan bumi akan diperbarui dengan seluruh isinya, menurut kuasa-kuasa surga, dan menurut seluruh ciptaan di bumi, hingga tempat kudus Yahweh akan dibuat di Yerusalem di gunung Sion, dan seluruh benda-benda penerang akan diperbarui untuk kesembuhan dan untuk salom dan untuk berkat bagi seluruh orang-orang Israel yang terpilih, dan supaya itu menjadi demikian sejak hari itu dan hingga sepanjang umur bumi. Pasal 2.
malaikat mendiktekan kepada Moses sejarah purbakala, penciptaan dunia dan penetapan Sabat. Lihat Kejadian 1 ayat 2 dan 3. Dan malaikat kehadiran berbicara kepada Moses menurut firman Yahwe, katanya, tuliskanlah riwayat lengkap penciptaan, bagaimana dalam 6 hari Yahwe Elohim menyelesaikan semua pekerjaannya dan semua yang Dia ciptakan, dan memelihara Sabat pada hari ketujuh, dan mengutuskan itu untuk segala zaman, dan menetapkan itu sebagai suatu tanda bagi segala pekerjaannya. Karena pada hari pertama Dia menciptakan surga yang ada di atas bumi, dan air dan semua roh-roh yang melayani di hadapannya, malaikat-malaikat kehadiran dan malaikat-malaikat pengutusan, dan malaikat-malaikat roh api dan malaikat-malaikat roh angin, dan malaikat-malaikat roh awan, dan kegelapan, dan salju, dan hujan es, dan embun es, dan malaikat-malaikat suara, dan guntur, dan petir, dan malaikat-malaikat roh dingin dan panas, dan musim dingin dan musim semi, dan musim gugur, dan musim panas, dan semua roh-roh dari makhluk-makhluknya yang ada di dalam surga dan di atas bumi. Dia menciptakan abis dan kegelapan, senja dan malam, dan terang, fajar dan siang, yang Dia persiapkan di dalam pengertian hatinya. Dan sesudah itu kami melihat pekerjaan-pekerjaannya dan memuji Dia dan meninggikan di hadapannya karena semua pekerjaan-pekerjaannya, karena 7 pekerjaan besar Dia ciptakan pada hari pertama. Dan pada hari kedua Dia menciptakan cakrawala di tengah-tengah air, dan air dibagi pada hari itu. Separuhnya naik ke atas, dan separuhnya turun ke bawah cakrawala yang ada di tengah-tengah, di atas permukaan seluruh bumi. Dan hanya inilah pekerjaan yang Elohim ciptakan pada hari kedua. Dan pada hari ketiga, Dia memerintahkan air untuk berlalu dari permukaan seluruh bumi ke dalam satu tempat, dan tanah kering muncul. Dan air melakukannya seperti yang Dia perintahkan kepada mereka. Dan mereka undur dari permukaan bumi ke dalam satu tempat di luar cakrawala ini, dan tanah kering muncul. Dan pada hari itu Dia menciptakan bagi mereka semua lautan menurut pemisahan tempat-tempat berkumpulnya mereka, dan seluruh sungai-sungai, dan kumpulan-kumpulan air di pegunungan, dan di atas seluruh bumi, dan semua danau-danau, dan semua embun bumi, dan benih yang ditaburkan, dan segala yang bertunas, dan pohon-pohon yang menghasilkan buah, dan pohon-pohon kayu, dan taman Eden, di Eden, dan segala tumbuh-tumbuhan menurut jenisnya. 4 pekerjaan besar ini Elohim ciptakan pada hari ketiga. Dan pada hari keempat Dia menciptakan matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan menempatkan mereka di cakrawala langit untuk memberikan cahaya ke atas seluruh bumi, dan untuk memerintah atas siang dan malam, dan memisahkan terang dari kegelapan. Dan Elohim menetapkan matahari untuk menjadi suatu tanda besar di bumi, untuk hari-hari, dan untuk sabat-sabat, dan untuk bulan-bulan, dan untuk perayaan-perayaan, dan untuk tahun-tahun,
dan untuk tahun-tahun Sabat, dan untuk yobel-yobel, dan untuk semua musim-musim dari tahun. Dan itu memisahkan terang dari kegelapan, dan untuk kesuburan, supaya segala sesuatu menjadi subur, yakni yang bertunas dan bertumbuh di bumi. 3 macam ini Dia buat pada hari keempat. Dan pada hari kelima, Dia menciptakan monster-monster laut besar di dalam kedalaman-kedalaman laut. Karena inilah makhluk-makhluk lahiriah pertama yang diciptakan oleh tangannya, ikan dan segala sesuatu yang bergerak di dalam air, dan segala sesuatu yang terbang, burung-burung, dan semua jenis mereka. Dan matahari terbit atas mereka untuk menyuburkan mereka, dan atas segala sesuatu yang ada di atas bumi, segala sesuatu yang bertunas dari bumi, dan semua pohon-pohon yang menghasilkan buah, dan semua makhluk. 3 macam ini Dia ciptakan pada hari kelima. Dan pada hari keenam, Dia menciptakan semua binatang-binatang di bumi, dan semua ternak, dan segala sesuatu yang bergerak di atas bumi. Dan sesudah semuanya itu, Dia menciptakan manusia, seorang laki-laki dan seorang perempuan Dia ciptakan mereka, dan memberikan kepadanya kekuasaan atas semua yang ada di atas bumi, dan di dalam lautan, dan atas segala sesuatu yang terbang, dan atas binatang-binatang, dan atas ternak, dan atas segala sesuatu yang bergerak di atas bumi, dan atas seluruh bumi. Dan atas semuanya ini Dia berikan kepadanya kekuasaan. Dan 4 macam ini Dia ciptakan pada hari keenam. Jadi seluruhnya ada 22 macam. Dan Dia menyelesaikan seluruh pekerjaannya pada hari keenam. Segala yang ada di dalam surga dan di atas bumi, dan di dalam lautan, dan di dalam abis, dan di dalam terang, dan di dalam kegelapan, dan di dalam segala sesuatu. Dan Dia memberikan kami suatu tanda besar, hari Sabat, bahwa kami harus bekerja 6 hari, tetapi menjalankan Sabat pada hari ke-7 dari semua pekerjaan. Dan semua malaikat kehadiran, dan semua malaikat pengutusan, 2 kelompok besar ini, Dia telah meminta kami memelihara Sabat bersama Dia di surga dan di bumi. Dan Dia berfirman kepada kami, "Lihatlah, Aku akan memisahkan bagi diriku sendiri suatu umat dari antara semua bangsa, dan mereka ini akan memelihara hari Sabat, dan Aku akan mengutuskan mereka bagi diriku sendiri sebagai umatku, dan akan memberkati mereka, seperti Aku telah mengutuskan hari Sabat, dan mengutuskannya bagi diriku sendiri. Demikianlah Aku akan memberkati mereka, dan mereka akan menjadi umatku, dan Aku akan menjadi Elohim mereka. Dan Aku telah memilih keturunan Yakub dari antara semua yang telah Aku lihat, dan telah menuliskan dia sebagai putraku yang sulung, dan telah mengutuskan dia bagi diriku sendiri untuk selamanya. Dan Aku akan mengajar mereka hari Sabat, supaya mereka memelihara Sabat dari semua pekerjaan. Dan demikianlah Dia menciptakan suatu tanda yang seturut itu. Mereka harus memelihara Sabat bersama kami pada hari ke-7, untuk makan dan minum, dan untuk memberkati Dia yang telah menciptakan segala sesuatu.
seperti Dia telah memberkati dan menguduskan bagi dirinya sendiri suatu umat yang khusus di atas segala bangsa-bangsa, supaya mereka memelihara Sabat bersama-sama dengan kami. Dan Dia membuat perintah-perintahnya naik seperti bau yang harum yang diterima di hadapannya di seluruh hari-hari. Ada 22 pemimpin umat manusia dari Adam sampai Yakub, dan 22 macam pekerjaan telah dilakukan hingga hari ketujuh. Ini diberkati dan kudus, dan yang permulaan juga diberkati dan kudus, dan yang ini melayani dengan yang itu untuk pengudusan dan berkat. Dan untuk ini Yakub dan keturunannya dianugerahkan bahwa mereka harus selalu menjadi yang diberkati dan dikuduskan dari kesaksian pertama dan hukum, seperti Dia telah menguduskan dan memberkati hari Sabat pada hari ketujuh. Dia menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu yang telah Dia ciptakan dalam 6 hari. Dan Elohim membuat hari ketujuh itu kudus dari semua pekerjaan-pekerjaannya. Karena itu Dia memerintahkan demi itu, bahwa siapapun yang melakukan pekerjaan pada hari itu harus mati, dan bahwa yang mencemarkannya pasti mati. Karena itu perintahkanlah Bani Israel untuk menjalankannya hari ini, supaya mereka memeliharanya tetap kudus dan tidak melakukan pekerjaan apapun, dan untuk tidak mencemarkannya, karena hari ini lebih kudus daripada semua hari-hari lainnya. Dan barang siapa yang mencemarkannya pasti akan mati. Dan barang siapa yang melakukan pada hari itu pekerjaan apapun pasti akan mati selama-lamanya. Supaya Bani Israel dapat memelihara hari ini di seluruh generasi mereka, dan tidak dimusnahkan dari negeri ini. Karena itu adalah hari yang kudus dan hari yang diberkati. Dan barang siapa yang memelihara itu dan melaksanakan Sabat dari semua pekerjaannya akan menjadi kudus dan diberkati di seluruh hari-hari seperti kepada kami. Umumkan dan katakan kepada Bani Israel hukum mengenai hari ini, baik supaya mereka memelihara Sabat, dan supaya mereka tidak meninggalkannya karena kesesatan hati mereka, dan bahwa tidak diizinkan untuk melakukan pekerjaan apapun yang tidak pantas, untuk melakukan kesenangan mereka sendiri, dan bahwa mereka tidak boleh menyiapkan apapun untuk dimakan atau diminum, dan bahwa tidak diizinkan menimba air atau membawa masuk atau membawa keluar beban apapun melalui pintu-pintu gerbang mereka yang belum mereka persiapkan bagi diri mereka sendiri pada hari ke-6 di dalam tempat tinggal mereka. Dan mereka tidak boleh membawa masuk atau membawa keluar dari rumah ke rumah pada hari itu, karena hari itu lebih kudus dan diberkati daripada hari Yobel manapun dari semua Yobel. Mengenai ini kami memelihara Sabat di surga sebelum itu dinyatakan kepada makhluk manapun untuk memelihara Sabat di bumi. Dan Pencipta segala sesuatu memberkati itu. Tetapi Dia tidak mengutuskan semua orang dan bangsa-bangsa untuk memelihara Sabat, tetapi hanya Israel saja. Mereka saja yang Dia izinkan untuk makan dan minum dan memelihara Sabat di bumi. Dan Pencipta segala sesuatu memberkati hari ini yang Dia telah ciptakan untuk memberkati dan kekudusan dan kemuliaan di atas semua hari-hari,
Hukum dan kesaksian ini diberikan kepada Bani Israel sebagai suatu hukum untuk selamanya bagi generasi-generasi mereka. Pasal 3. Taman Eden dan kejatuhan. Lihat Kejadian 2 ayat 4-3. Dan pada hari ke-6 dari minggu kedua, kami membawa menurut firman Elohim kepada Adam semua binatang dan semua ternak dan semua burung dan segala sesuatu yang bergerak di atas bumi dan segala sesuatu yang bergerak di dalam air menurut jenis-jenis mereka dan menurut golongan-golongan mereka. Binatang-binatang pada hari pertama, ternak pada hari kedua, burung-burung pada hari ketiga, dan semua yang bergerak di atas bumi pada hari keempat, dan yang bergerak di dalam air pada hari kelima. Dan Adam menamai mereka semuanya menurut nama mereka masing-masing. Dan sebagaimana dia memanggilnya, demikianlah nama mereka. Dan dari kelima hari ini Adam melihat semuanya ini, jantan dan betina, menurut setiap jenis yang ada di atas bumi. Tetapi dia sendirian dan tidak menemukan seorang penolong baginya. Dan Yahweh Elohim kami menyebabkan suatu tidur yang nyenyak turun ke atasnya. Dan dia tertidur. Dan dia mengambil untuk perempuan itu satu tulang rusuk dari antara tulang-tulang rusuknya. Dan tulang rusuk ini adalah asal dari perempuan dari antara tulang-tulang rusuknya. Dan dia membangunkan daging atasnya, dan membangun seorang perempuan. Dan dia membangunkan Adam dari tidurnya. Dan saat bangun, ia bangkit pada hari ke-6. Dan dia membawanya kepada dia, dan dia mengenalnya, dan berkata kepadanya, "Ini sekarang tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Dia akan disebut istriku, karena dia diambil dari suaminya." Karena itu laki-laki dan istrinya menjadi satu. Dan karena itu haruslah seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan menyatu kepada istrinya, dan mereka akan menjadi satu daging. Dalam minggu pertama Adam diciptakan, dan tulang rusuk itu istrinya. Dalam minggu kedua dia menunjukkan perempuan itu kepadanya. Dan karena hal ini, perintah diberikan untuk menjaga dari kecemaran mereka. Untuk seorang laki-laki 7 hari, dan untuk seorang perempuan 2 kali 7 hari. Dan sesudah Adam menggenapi 40 hari di tanah di mana dia diciptakan, kami membawanya ke dalam Taman Eden untuk mengerjakan dan memeliharanya. Tetapi istrinya mereka bawa masuk pada hari ke-80. Dan sesudah itu dia masuk ke dalam Taman Eden. Dan karena hal ini perintah dituliskan pada loh-loh surgawi mengenai dia yang melahirkan. Jika dia melahirkan seorang anak laki-laki, dia akan tetap ada di dalam kenajisannya 7 hari menurut minggu pertama dari hari-hari.
dan 33 hari dia harus tetap dalam darah pentahirannya, dan dia tidak boleh menjamah segala sesuatu yang kudus, maupun masuk ke dalam tempat kudus, hingga dia menyelesaikan hari-hari atau larangan dalam hal seorang anak laki-laki. Tetapi dalam hal seorang anak perempuan, dia harus tetap ada di dalam kenajisannya 2 minggu dari hari-hari, menurut 2 minggu pertama, dan 66 hari dalam darah pentahirannya, dan mereka semuanya akan ada dalam 80 hari. Dan jika dia telah menyelesaikan 80 hari ini, kami membawanya ke dalam Taman Eden, karena itu lebih kudus dari semua tempat lain di bumi, dan setiap pohon yang ditanam di dalamnya itu kudus. Karena itu, diperintahkan mengenai dia yang melahirkan seorang anak laki-laki atau seorang anak perempuan ketetapan mengenai hari-hari itu, bahwa dia tidak boleh menjamah benda yang kudus, maupun masuk ke dalam tempat kudus hingga hari-hari untuk anak laki-laki atau perempuan itu digenapi. Ini adalah hukum dan kesaksian yang telah dituliskan bagi Israel, dengan maksud supaya mereka memeliharanya sepanjang masa. Dan dalam minggu pertama dari Yobel pertama, Adam dan istrinya ada dalam Taman Eden selama 7 tahun mengerjakan dan memeliharanya. Dan kami memberinya pekerjaan, dan kami mengajarkan dia untuk melakukan segala sesuatu yang perlu untuk mengolah tanah. Dan dia mengerjakan taman dan telanjang, dan tidak mengetahuinya, dan tidak merasa malu. Dan dia menjaga taman itu dari burung-burung, dan binatang-binatang, dan ternak, dan mengumpulkan buah-buahnya, dan makan, dan menyimpan sisanya bagi dirinya sendiri dan bagi istrinya, dan menyendirikan bagian yang disimpan. Dan sesudah kegenapan 7 tahun yang telah dia genapi di sana tepat 7 tahun, dan dalam bulan kedua, pada hari ke-17 bulan itu, ular datang dan mendekati perempuan itu. Dan ular itu berkata kepada perempuan, "Apakah Elohim memerintahkan engkau dengan berfirman, kamu tidak boleh makan dari setiap pohon yang di taman ini?" Dan dia berkata kepadanya, "Dari semua buah-buahan pohon di taman Elohim telah berfirman kepada kami, makanlah. Tetapi buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman Elohim telah berfirman kepada kami, kamu tidak boleh memakannya. Juga jangan kamu jamah, supaya jangan kamu mati." Dan ular berkata kepada perempuan itu, "Kamu sekali-kali tidak akan mati, karena Elohim tahu bahwa pada hari kamu memakan darinya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Elohim, dan kamu akan tahu baik dan jahat." Dan perempuan itu melihat pohon bahwa itu menyenangkan dan sedap dipandang mata, dan bahwa buahnya baik untuk makanan, maka dia mengambil daripadanya dan makan. Dan ketika dia pertama-tama menutupi kemaluannya dengan daun-daun ara, dia memberikan juga kepada Adam, dan dia memakannya. Dan matanya terbuka, dan dia melihat bahwa dia telanjang. Dan dia mengambil daun-daun ara dan menyulamnya bersama-sama.
dan membuat sebuah penutup bagi dirinya dan menutupi kemaluannya. Dan Elohim mengutuk ular dan murka kepadanya untuk selamanya. Dan dia murka kepada perempuan karena dia mendengarkan suara ular dan makan. Maka dia berfirman kepadanya, "Aku akan sangat memperbanyak penderitaanmu dan kesakitanmu. Dalam penderitaan engkau akan melahirkan anak-anak, dan engkau akan kembali kepada suamimu, dan dia akan berkuasa atasmu." Dan kepada Adam juga dia berfirman, "Karena engkau telah mendengarkan perkataan istrimu, dan telah memakan dari pohon yang aku perintahkan kepadamu, bahwa engkau tidak boleh memakan daripadanya, terkutuklah tanah karena engkau. Semak duri dan tanaman berduri akan dihasilkannya bagimu. Dan engkau akan memakan rotimu dengan cucuran keringat di wajahmu, sampai engkau kembali kepada tanah di mana engkau diambil, sebab engkau tanah, dan kepada tanah engkau akan kembali." Dan dia membuat bagi mereka pakaian kulit, dan mengenakannya kepada mereka, dan mengusir mereka pergi dari Taman Eden. Dan pada hari di mana Adam keluar dari taman, dia mempersembahkan sebagai bau-bauan yang harum suatu persembahan, kemenyan, getah rasa mala, dan kulit lokan, dan rempah-rempah pada pagi hari saat terbitnya matahari sejak hari ketika dia menutupi kemaluannya. Dan pada hari itu tertutuplah mulut semua binatang-binatang dan ternak dan burung-burung dan apapun yang berjalan dan apapun yang bergerak, sehingga mereka tidak lagi dapat berbicara, karena mereka semua sebelumnya berbicara satu dengan lainnya dengan satu bibir dan dengan satu lidah. Dan dia mengusir keluar dari Taman Eden semua makhluk yang ada di Taman Eden, dan semua makhluk terserak menurut jenis-jenisnya dan menurut golongan-golongannya ke tempat-tempat yang telah diciptakan bagi mereka. Dan hanya kepada Adam dia berikan pakaian yang diperlukan untuk menutupi kemaluannya dari semua binatang-binatang dan ternak. Karena hal ini, itu dituliskan pada loh-loh surgawi mengenai mereka semua yang mengetahui keputusan hukum, bahwa mereka harus menutupi kemaluan mereka, dan tidak boleh menyingkapkan diri seperti goyim menyingkapkan diri mereka. Dan pada bulan baru dari bulan keempat, Adam dan istrinya keluar dari Taman Eden, dan mereka tinggal di tanah Elda, di tanah penciptaan mereka. Dan Adam menyebut istrinya Kava. Dan mereka tidak mempunyai anak laki-laki hingga Yobel pertama. Dan sesudah itu dia menghampirinya. Sekarang dia mengerjakan tanah seperti yang telah diajarkan kepadanya di Taman Eden. Pasal 4. Kain dan Habel. Lihat Kejadian 4. Dan pada minggu ketiga dalam Yobel kedua, dia melahirkan Kain. Dan pada yang keempat, dia melahirkan Habel.
Dan pada yang kelima, dia melahirkan anak perempuannya, Awan. Dan dalam tahun pertama dari Yobel ketiga, Kain membunuh Hebel, karena Elohim menerima kurban Hebel dan tidak menerima persembahan Kain. Dan dia membunuhnya di padang, dan darahnya berteriak dari tanah ke surga, berkeluh kesah karena dia telah membunuhnya. Dan Yahwe menegur Kain karena Hebel, karena dia telah membunuhnya. Maka dia menjadikannya seorang pelarian di bumi karena darah saudaranya, dan dia mengutuknya di atas bumi. Dan karena hal itu dituliskan pada loh-loh surgawi, terkutuklah dia yang memukul sesamanya dengan licik. Dan hendaklah semua yang telah menyaksikan dan mendengar berkata, jadilah demikian. Dan orang yang telah menyaksikan tetapi tidak mengatakan itu, biarlah dia terkutuk seperti yang lainnya. Dan karena hal ini kami mengumumkan, ketika kami datang ke hadapan Yahwe Elohim kami, segala dosa yang diperbuat di surga dan di bumi, dan di dalam terang, dan di dalam kegelapan, dan di setiap tempat. Dan Adam dan istrinya meratap karena Hebel 4 minggu dari tahun-tahun. Dan dalam tahun keempat dari minggu kelima, mereka telah menjadi bersukacita, dan Adam menghampiri istrinya lagi, dan dia melahirkan baginya seorang anak laki-laki, dan dia menyebut namanya Set, karena katanya, Elohim telah membangkitkan benih kedua bagi kami di bumi menggantikan Hebel, karena Kain telah membunuhnya. Dan dalam minggu keenam, dia memperanakkan putrinya Asura. Dan Kain mengambil Awan saudarinya untuk menjadi istrinya, dan dia melahirkan baginya Kenok pada akhir Yobel keempat. Dan dalam tahun pertama dari minggu pertama dari Yobel kelima, rumah-rumah didirikan di bumi. Kain membangun sebuah kota dan menyebut namanya menurut nama anaknya, Kenok. Dan Adam menghampiri Kafa istrinya, dan dia melahirkan lagi 9 anak laki-laki. Dan dalam minggu kelima dari Yobel kelima, Set mengambil Asura saudarinya untuk menjadi istrinya. Dan dalam tahun keempat dari minggu keenam, dia melahirkan baginya Enos. Dia mulai memanggil nama Yahwe di bumi. Bapa leluhur dari Adam sampai Noah. Lihat Kejadian pasal 5. Kehidupan Kanoh, kematian Adam dan Kain. Dan pada Yobel ketujuh dalam minggu ketiga, Enos mengambil Noam saudarinya untuk menjadi istrinya. Dan dia melahirkan baginya seorang anak laki-laki dalam tahun ketiga dari minggu kelima, dan dia menyebut namanya Kenan. Dan pada akhir Yobel ke-8, Kenan mengambil
Mualelet, saudarinya, untuk menjadi istri. Dan dia melahirkan baginya seorang anak laki-laki dalam Yobel ke-9 pada minggu pertama dalam tahun ketiga dari minggu ini. Dan dia menyebut namanya Mahalalel. Dan dalam minggu kedua dari Yobel ke-10, Mahalalel mengambil bagi dirinya untuk menjadi istri Dina, anak perempuan Barakiel, anak perempuan saudara ayahnya. Dan dia melahirkan baginya seorang anak laki-laki pada minggu ketiga dalam tahun ke-6. Dan dia menyebut namanya Yared, karena dalam zamannya malaikat-malaikat Yahwe turun ke bumi, mereka yang disebut malaikat pengawas, supaya mereka membimbing anak-anak manusia, dan supaya mereka melakukan keadilan dan kebenaran di bumi. Dan dalam Yobel ke-11, Yared mengambil bagi dirinya seorang istri, dan namanya adalah Baraka, anak perempuan Rasujal, seorang anak perempuan saudara ayahnya, dalam minggu keempat dari Yobel ini. Dan dia melahirkan baginya seorang anak laki-laki dalam minggu kelima. Dalam tahun keempat dari Yobel ini, dan dia menyebut namanya Kenok. Dan dialah yang pertama dari antara manusia yang dilahirkan di bumi, yang mempelajari tulisan dan pengetahuan dan hikmat, dan yang menuliskan tanda-tanda langit menurut urutan bulan-bulan mereka dalam sebuah kitab, supaya manusia mengetahui musim-musim dari tahun-tahun menurut urutan pemisahan bulan-bulan mereka. Dan dialah yang pertama kali menuliskan kesaksian, dan dia bersaksi kepada anak-anak manusia di antara generasi-generasi di bumi. Dan dia menceritakan minggu-minggu dari Yobel-Yobel, dan memperkenalkan kepada mereka hari-hari dari tahun-tahun, dan menyusun urutan bulan-bulan, dan menceritakan sabat-sabat dari tahun-tahun seperti yang kami tunjukkan kepadanya. Dan apa yang telah dan apa yang akan terjadi dia saksikan di dalam penglihatan waktu tidurnya, seperti yang akan terjadi kepada anak-anak manusia di seluruh generasi-generasi mereka sampai hari penghakiman. Dia melihat dan memahami segala sesuatu, dan menuliskan kesaksiannya, dan meninggalkan kesaksian itu di bumi bagi semua anak-anak manusia, dan bagi generasi-generasi mereka. Dan dalam Yobel ke-12, dalam minggu ke-7, dia mengambil bagi dirinya seorang istri, dan namanya adalah Etni, anak perempuan Danel, anak perempuan saudara ayahnya. Dan dalam tahun ke-6 dalam minggu ini, dia melahirkan baginya seorang anak laki-laki, dan dia menyebut namanya Metuselah. Dan dia lebih banyak bersama malaikat-malaikat Elohim 6 Yobel dari tahun-tahun ini, dan mereka menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang ada di bumi dan di surga, aturan matahari, dan dia menuliskan segala sesuatunya. Dan dia bersaksi kepada para malaikat pengawas yang telah berdosa dengan anak-anak perempuan manusia, karena mereka ini mulai menyatukan diri mereka
sehingga akan mencemarkan dengan anak-anak perempuan manusia. Dan Henokh bersaksi melawan mereka semuanya. Dan dia diambil dari antara anak-anak manusia, dan kami mengantar dia ke Taman Eden dalam kemuliaan dan kehormatan. Dan lihatlah, di sana dia menuliskan penghukuman dan penghakiman dunia dan seluruh kejahatan anak-anak manusia. Dan karena hal itu, Elohim mendatangkan air bah ke atas seluruh tanah Eden. Karena di sana dia ditetapkan menjadi suatu tanda, dan bahwa dia harus bersaksi melawan semua anak-anak manusia. Dan dia membakar dupa tempat kudus, yaitu rempah-rempah wangi yang diterima di hadapan Yahwe di atas gunung. Karena Yahwe memiliki 4 tempat di atas bumi, Taman Eden dan gunung di timur. Dan pegunungan ini di mana engkau berada pada hari ini, Gunung Sinai dan Gunung Sion, yang akan dikuduskan di dalam ciptaan baru untuk menguduskan bumi. Melalui itu, bumi akan dikuduskan dari semua kesalahan dan kenajisannya di sepanjang generasi-generasi dunia. Dan dalam Yobel ke-14, Metuselah mengambil bagi dirinya seorang istri. Etna anak perempuan Asriel, anak perempuan saudara ayahnya, dalam minggu ketiga, dalam tahun pertama dari minggu ini. Dan dia memperanakkan seorang anak laki-laki dan menyebut namanya Lemek. Dan dalam Yobel ke-15 dalam minggu ketiga, Lemek mengambil bagi dirinya seorang istri, dan namanya adalah Betenos, anak perempuan Barakil, anak perempuan saudara ayahnya. Dan dalam minggu ini dia melahirkan baginya seorang anak laki-laki, dan dia menyebut namanya Noah. Katanya, anak ini akan menghiburkan aku karena kesusahanku dan semua pekerjaanku, dan karena tanah yang Yahwe telah kutuk. Dan pada akhir Yobel ke-19, dalam minggu ke-7 dalam tahun ke-6, Adam mati, dan semua anak-anaknya menguburkan dia di tanah tempat penciptaannya. Dialah yang pertama dikuburkan di bumi. Dan dia kurang 70 tahun dari 1000 tahun. Karena 1000 tahun sama seperti 1 hari di dalam kesaksian surgawi. Dan karena itu dituliskan mengenai pohon pengetahuan, pada hari kamu memakannya, kamu pasti mati. Karena hal ini, dia tidak menggenapkan tahun-tahun dari hari ini, karena dia mati dalam waktu ini. Dan pada akhir Yobel ini, Kain terbunuh menyusul dia dalam tahun yang sama. Karena rumahnya runtuh menimpa dia, dan dia mati di dalam rumahnya. Dia terbunuh oleh batu-batunya, karena dengan sebuah batu dia telah membunuh Hebel, dan oleh sebuah batu dia telah terbunuh di dalam penghakiman yang adil. Karena hal ini ditetapkan pada loh-loh surgawi, dengan peralatan yang dengannya seorang manusia membunuh sesamanya. Dengan yang sama dia akan terbunuh, menurut cara bagaimana dia melukainya.
Dengan cara yang sama harus mereka perlakukan kepadanya. Dan dalam Yobel ke-25, Noah mengambil bagi dirinya seorang istri, dan namanya adalah Emsara, anak perempuan Rakel, anak perempuan saudara ayahnya. Dan dalam tahun pertama dalam minggu kelima, dan dalam tahun ketiga dia melahirkan baginya Sem. Dalam tahun kelima dia melahirkan baginya Sam. Dan dalam tahun pertama dalam minggu ke-6 dia melahirkan baginya Yebed. Pasal 5. Kejatuhan malaikat dan penghakiman mereka. Hukuman air bah dinyatakan. Lihat Kejadian 6 ayat 1-12. Pasal 5. Dan terjadilah ketika anak-anak manusia mulai berlipat ganda di muka bumi, dan anak-anak perempuan dilahirkan bagi mereka, bahwa malaikat-malaikat Elohim memandang mereka pada suatu tahun dalam Yobel ini, bahwa mereka itu cantik-cantik untuk dipandang. Dan mereka mengambil bagi diri mereka sendiri istri-istri dari semua yang mereka pilih, dan mereka melahirkan bagi mereka anak-anak lelaki, dan mereka itu raksasa-raksasa. Dan kedurhakaan semakin bertambah di bumi, dan semua makhluk rusak jalannya, baik manusia maupun ternak, dan binatang-binatang, dan burung-burung, dan segala sesuatu yang berjalan di atas bumi, semuanya rusak jalannya dan tatanannya. Dan mereka mulai memangsa satu sama lain. Dan kedurhakaan semakin bertambah di bumi, dan setiap imajinasi dan pikiran semua manusia hanyalah kejahatan senantiasa. Dan Elohim memandang ke bumi, dan lihatlah, itu benar-benar rusak. Dan semua makhluk sudah rusak tatanannya. Dan semua yang ada di atas bumi sudah berbuat segala jenis kejahatan di hadapan matanya. Dan dia berfirman bahwa dia akan menghancurkan manusia dan semua makhluk di atas bumi yang telah dia ciptakan. Tetapi Noah mendapat kasih karunia di hadapan mata Yahweh. Dan terhadap para malaikat yang telah dia utus ke bumi, dia amat sangat murka. Dan dia memberi perintah untuk mencabut mereka dari semua wilayah kekuasaan mereka. Dan dia memerintahkan kami mengikat mereka di dalam kedalaman-kedalaman bumi. Dan lihatlah, mereka diikat di tengah-tengahnya dan dipisahkan. Dan terhadap anak-anak mereka, keluarlah suatu perintah dari hadapannya supaya mereka dipukul dengan pedang dan disingkirkan dari bawah surga. Dan dia berfirman, Rohku tidak akan selamanya tinggal di dalam manusia, karena mereka juga adalah daging, dan umur mereka hanya akan 120 tahun saja. Dan dia mengirim pedangnya ke tengah-tengah mereka, supaya masing-masing membunuh sesamanya. Dan mereka mulai membunuh satu sama lain sampai mereka semuanya mati oleh pedang dan dihancurkan dari bumi. Dan ayah-ayah mereka menyaksikan kehancuran mereka. Dan sesudah itu mereka diikat di dalam kedalaman-kedalaman bumi untuk selamanya, sampai hari penghukuman besar,
ketika penghakiman dilaksanakan terhadap mereka semua yang rusak jalan-jalannya dan perbuatan-perbuatannya di hadapan Yahweh. Dan Dia menghancurkan semuanya dari tempat mereka, dan tidak ada satupun yang tersisa dari mereka yang Dia hakimi sesuai dengan segala kejahatan mereka. Dan Dia membuat untuk semua ciptaannya suatu sifat yang baru dan benar, supaya mereka tidak berdosa di dalam seluruh sifat alami mereka untuk selamanya, tetapi supaya semuanya benar, masing-masing menurut jenisnya senantiasa. Dan penghakiman atas semuanya telah ditetapkan dan dituliskan pada loh-loh surgawi di dalam kebenaran, yaitu penghakiman dari semua yang meninggalkan jalan yang ditetapkan bagi mereka untuk menjalaninya. Dan jika mereka tidak berjalan di dalamnya, penghakiman telah dituliskan bagi setiap makhluk dan bagi setiap jenis. Dan tidak ada sesuatu pun di dalam surga atau di atas bumi, atau di dalam terang, atau di dalam kegelapan, atau di dalam Sheol, atau di dalam kedalaman, atau di dalam tempat kegelapan yang tidak dihakimi. Dan seluruh penghakiman mereka telah ditetapkan dan dituliskan dan diukirkan. Terhadap semuanya Dia akan menghakimi, yang besar menurut besarnya, dan yang kecil menurut kecilnya, dan masing-masing menurut jalannya. Dan Dia bukanlah yang memandang orang, siapapun, ataupun Dia akan menerima suap. Jika Dia berfirman bahwa Dia akan melaksanakan penghakiman atas masing-masing, jika seorang memberikan segala sesuatu yang ada di bumi, Dia tidak akan memandang hadiah-hadiah atau orang, ataupun menerima sesuatu di tangannya, karena Dia adalah hakim yang adil. Dan terhadap Bani Israel telah dituliskan dan ditetapkan, jika mereka berpaling kepadanya dalam kebenaran, Dia akan mengampuni segala pelanggaran-pelanggaran mereka dan mengampuni segala dosa-dosa mereka. Telah dituliskan dan ditetapkan bahwa Dia akan menunjukkan kemurahan kepada semua yang berbalik dari segala kesalahan mereka sekali setiap tahun. Dan bagi mereka semua yang rusak jalan-jalan dan pikiran-pikirannya sebelum air bah, tidak seorang pun yang diterima selain Noah seorang diri, karena dirinya diterima demi anak-anaknya yang diselamatkan Elohim dari air bah demi dia, karena hatinya benar dalam semua jalan-jalannya, seperti yang telah diperintahkan kepadanya, dan dia tidak meninggalkan apapun yang telah diperintahkan kepadanya. Dan Yahweh berfirman bahwa Dia akan menghancurkan segala sesuatu yang ada di atas bumi, baik manusia dan ternak, dan binatang-binatang, dan burung-burung di udara, dan semua yang bergerak di atas bumi. Pembuatan bahtera, air bah. Lihat Kejadian 6 ayat 13 sampai pasal 8 ayat 19. Dan Dia memerintahkan Noah untuk membuat bagi dirinya sebuah bahtera, supaya dia dapat menyelamatkan dirinya dari air bah. Dan Noah membuat bahtera menurut segala hal yang Dia perintahkan kepadanya dalam Yobel ke-27 dari tahun-tahun, dalam minggu kelima, dalam tahun kelima,
pada bulan baru dari bulan pertama. Dan dia masuk dalam tahun ke-6, dalam bulan kedua, pada bulan baru dari bulan kedua, sampai ke-16. Maka dia masuk dan semua yang kami bawa kepadanya ke dalam batra, dan Yahweh menutupnya dari luar pada ke-17 petang. Dan Yahweh membuka 7 pintu air di langit, dan mulut-mulut mata air di dasar yang dalam, 7 mulut jumlahnya. Dan pintu-pintu air mulai mencurahkan air dari langit 40 hari dan 40 malam. Dan mata air di kedalaman juga mengeluarkan air, hingga seluruh dunia penuh dengan air. Dan air itu bertambah-tambah di atas bumi. 15 hasta air itu naik di atas semua pegunungan yang tinggi. Dan batra itu terangkat di atas bumi, dan itu terapung-apung di atas permukaan air. Dan air itu demikian hebatnya di atas muka bumi selama 5 bulan, 150 hari. Dan batra itu hanyut dan terdampar di puncak Lubar, salah satu pegunungan Ararat. Dan pada bulan baru, dalam bulan ke-4, mata air di dasar yang telah tertutup, dan pintu-pintu air di langit ditahan. Dan pada bulan baru dari bulan ke-7, seluruh mulut-mulut abis di bumi terbuka, dan air mulai turun ke dalam tempat yang dalam di bawah. Dan pada bulan baru, pada bulan ke-10, puncak-puncak pegunungan terlihat. Dan pada bulan baru, pada bulan pertama, daratan mulai terlihat. Dan air itu menyusut dari atas bumi dalam minggu ke-5, dalam tahun ke-7. Dan pada hari ke-17, dalam bulan kedua, bumi telah menjadi kering. Dan pada ke-27, dia membuka bahtera dan mengeluarkan dari dalamnya binatang-binatang dan ternak-ternak dan burung-burung dan semua yang bergerak